Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Shell shock adalah sindrom gangguan saraf yang dialami tentara Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Pasukan Inggris adalah salah satu yang pertama kali melaporkan tentang gejala ini. Shell shock pertama kali diberitakan di media pada tahun 1915. Banyak tentara yang ditemukan mengidap shell shock karena mereka sangat menderita dalam peperangan. Hal itu dikarenakan pertempuran yang tiada henti dan ledakan-ledakan berat yang mereka hadapi. Pasukan tentara yang mengidap shell shock akan mengalami susah tidur. Mereka selalu panik mendengarkan suara keras, tembakan, dan suara teriakan-teriakan. Sampai akhirnya mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tidak bisa tidur hingga tidak bisa berjalan dan berbicara. Shell shock sungguh menyeramkan karena membuat tentara kehilangan kemampuan untuk berjalan dan berpikir. Para penderita shell shock kemudian dicap sebagai pengecut, tidak berkarakter, yang kehilangan kejantanannya. Tentara Inggris yang menderita shell shock akan diadili karena kepengecutan mereka dan desersi. Desersi adalah pengingkaran tugas. Bukan hal biasa bagi tentara Inggris dieksekusi akibat gugur karena penyakit shell shock yang mereka derita. Tetapi itu memang terjadi. Sedikitnya sebanyak 3.000 tentara yang telah menerima hukuman mati. Mereka dihukum karena dianggap pengecut dan kebanyakan karena dianggap desersi atau pengingkaran tugas. Shell shock adalah istilah yang diciptakan oleh psikologi Inggris yang bernama Charles Samuel Mears pada masa Perang Dunia I. Shell shock adalah gangguan stres pasca trauma akibat Perang Dunia I yang dialami banyak tentara selama masa perang. Shell shock disebabkan reaksi pemboman dan pertempuran yang menyebabkan tentara panik, ketakutan, dan melarikan diri, sehingga muncul ketidakmampuan untuk berpikir, tidak bisa tidur hingga tidak bisa berjalan dan berbicara.
Kasus sel shock bisa diartikan cedera fisik atau psikologi. Namun ada beberapa dokter yang berpandangan bahwa itu adalah luka akibat dari kerusakan fisik yang tersembunyi pada otak dikarenakan gelombang kejut sehingga menciptakan lesi otak yang menyebabkan gejala dan berpotensi berakibat fatal. Ada begitu banyak perwira yang menderita sel shock sehingga 19 rumah sakit militer Inggris sepenuhnya dikhususkan untuk merawat kasus sel shock. Bahkan 10 tahun setelah perang, 65.000 veteran perang masih dirawat di Inggris dan Prancis. Bahkan orang-orang diperbolehkan untuk mengunjungi korban sel shock yang sudah tua di rumah sakit pada tahun 1960. Sel shock memiliki dampak besar dalam budaya Inggris dan memiliki ingatan yang populer tentang Perang Dunia I. Pada saat itu penulis perang seperti penyair Seiffert Sassoon dan Wilfred Owen menangani sel shock dalam karya mereka. Mereka berdua menghabiskan waktu di rumah sakit Inggris yang merawat korban sel shock.